membuat karakter dengan tahapan yang sedikit. Dulu ini ada cabang ke atas, ini juga cabang kecil. Saya press dengan membuat karakter penutupan sedikit ekstrim karena saya pengen ini seimbang dengan di bawah. Oke, halo sedulur saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Rusia Gembong. Kembali lagi ini di lahan kebun saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan tahap koreksi cabang bahan bonsai bougainville ya. Untuk bahan ini sudah saya sering berbagi videonya untuk teman-teman, nanti bisa disimak di bawah deskripsi ya. Seperti apa bahannya, kita langsung menuju. Nanti ada beberapa cabang yang dominan yang saya mau lakukan koreksi cabang dari tahap demi tahap pembuatan bahan bonsai bougainville Singapura ini. Kita langsung saja ya, sudah ada di depan saya untuk bahannya. Sedikit saya mau berbagi untuk teman-teman. Ini dulu berawal dari bahan budidaya turun cangkok kira-kira sejempol tangan. Ini berumur kurang lebih sudah hampir 3 tahun ya. Dari mulai awal ini saya buat untuk cara groundnya, saya bikin dinding ground dengan lingkar dinding ground sekitar 60, lingkarnya tingginya sekitar 90 sampai 1 meter. Dan mulai saya lakukan pembongkaran, kemudian saya lakukan pembuatan alur awal di sini. Untuk teknik-teknik pembuatan alur nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, ataupun nanti bisa lihat di bawah deskripsi. Saya nanti lampirkan untuk seputar pengerjaan bahan ini dengan teknik-teknik yang mungkin membuat alur seperti ini perlu adanya pengelusan-pengelusan di atas ya, karena untuk pengelusan di atas menunjang untuk membuat ataupun menutup pelukaan pada batang ataupun akar, karena asupan nutrisi sangat dibutuhkan untuk menunjang membuat karakter seperti ini. Ini sedikit terhambat, kenapa? Karena luka di atas terlalu lebar ya, jadi dia berusaha untuk menutup luka di atas dulu karena paling dekat sama daun yang di atas ya. Jadi terhambat di sini, mau menutup di bawah dia berat. Ini akan saya lakukan untuk penyetelan cabang ya, mungkin untuk muka dari sini. Ini untuk gaya ekspos akar lah, ataupun sering juga disebut untuk gaya niagari. Ini sudah saya cangkok sayang. Untuk bahannya akan saya tanam lagi. Pas pengepresan bahan ini terus perapian, teknik-tekniknya sudah saya berbagi juga untuk teman-teman. Nanti untuk seputar bahan ini bisa disimak keseluruhannya pas pengerjaan di akhir video ya, ataupun di bawah deskripsi ya. Nanti saya lampirkan untuk link-link lengkapnya seputar dari awal pengerjaan ini nyampe saat ini kondisinya seperti ini. Bertahap ya untuk pembuatan alur. Dulu di atas ini sudah mulai jalan membuat karakter seperti yang kita inginkan, kita geser ke bawah pembuatan alur. Kemudian ini yang terakhir saya buat alur. Tentunya kalau atas ini nanti saya press, sini mungkin sudah tidak bisa maksimal. Bisa maksimal tapi lumayan lama ya, karena tentunya di atas nanti banyak sekali juga luka-luka yang baru ya. Oke, saya akan langsung melakukan untuk koreksi cabang ini. Ada 3 cabang yang nanti saya akan buang dulu.
sini sama sini jelas ini sudah saya cangkok ya. Oke, saya langsung mau lakukan eksekusi untuk seleksi cabang bahan bonsai Singapura ini, bougainville Singapura. Untuk tekstur daun teman-teman sudah tahu semua ya, sama yang lokal jelas jauh berbeda kerapatan daun sama bunga, ketebalan daun. Oke, langsung saja saya mau melakukan untuk koreksi cabang bahan bonsai bougainville berawal dari budidaya turun cangkok dengan gaya ekspos akar ataupun juga disebut juga dengan gaya niagari. Oke, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan untuk seleksi cabang dan sepertinya ada beberapa yang mungkin akan saya perbaiki. Kalau saya ambil untuk muka dari sini, mungkin ini sejajar ya. Untuk anatomi di alamnya kalau atas bawah segini terhalang ya untuk sinar matahari, mungkin akan sedikit saya koreksi lagi. Kalau untuk muka dari sebelah sana terlalu tinggi ya, di bawah tidak jelas untuk cabangnya. Saya mau setel ulang, mencoba untuk menyetel ulang untuk bahan ini. Teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, kita belajar bersama ya. Nah, nanti bagusnya muka tampaknya dari sini ataupun dari sebelah sana. Kalau dari sini karakternya sedikit lumayan ya untuk gerak-gerakannya, tapi ini sedikit memunggung ke depan ke sini, menjauh yang di bawah. Kalau di sini dimensinya di sini ke depan, menjauh ke belakang, terus ini ke depan lagi akan lebih bagus. Tapi kalau dari sini terhalang ya cabang di sini, geser sedikit ke sebelah sini. Mungkin saya mau coba untuk lihat dulu sebelum saya untuk lakukan koreksi. Oke teman-teman, saya sudah ambil kesimpulan ternyata ini pohon sedikit miring ya. Kalau ini dari samping ya, sedikit miring ke sebelah kiri ya. Kita lihat dari sebelah sana sedikit miring ya. Nanti kalau ini kita tanam reposisi tegak lurus, posisi untuk cabang ini saya kira nanti akan sejajar ya presnya, walaupun kita nampak lurus dari sini agak tinggian ini. Kita lihat dari sebelah sini, kita lihat ya, kalau lurus gini masih tinggian yang ini ya sama cabang ini. Jadi kalau kita luruskan ke sini, kita tarik tegak lurus untuk batang ini, nanti akan sejajar ya untuk cabang ini. Oke, saya mau ambil kesimpulan untuk berani untuk memotong bahan ini biar nanti kalau pas penanaman tegak antara cabang ini sama cabang ini tidak sejajar. Saya akan ambil untuk kesimpulan. Oke, kita lihat ya, ini miring ya bahannya. Kalau kita tegakkan pas posisi cabang ini sebelum saya potong, kalau ditegakkan sedikit sejajar ya. Saya potong agak pendek, kalau nanti di agak sedikit lurus nanti sudah naik turun. Untuk teman-teman jangan takut ya, untuk bougainville tidak tumbuh titik tunas. Ini saya akan update pas pemotongan bahan ini, nanti akan saya update terus untuk perkembangannya. Saya press untuk bahan ini,
Saya sudah beberapa kali untuk melakukan press bougainville dan sangat mudah untuk tumbuh tunas. Nanti sedikit ada pengurangan saja untuk cabang-cabang di sini daunnya. Oke, coba kita lihat ya untuk bahan ini dari sebelah sini sama sebelah sana nanti seperti apa. Pas posisi berdiri tegak biar tidak sejajar, saya ambil kesimpulan tadi untuk pengepresan ini. Oke, kita lihat ya, sudah pendek banget, nanti ditegakkan posisi bahan ini kita tanam tegak, nanti sudah tidak sejajar sama cabang ini. Nah, untuk terakhir kalinya teman-teman jangan lupa ya kasih salep skambium untuk bekas luka ini. Nanti seperti apa pertumbuhannya saya akan terus berbagi, saya akan sampaikan untuk teman-teman pas pengepresan ini. Untuk bahan bougainville nanti tumbuh titik tunasnya di mana kita tunggu. Terus nanti juga seperti ini akan membuat karakter yang bagus ya, seperti ya kayak ini, terlihat kesan tua dan penutupannya juga lumayan ya. Kalau kita lukai pakai pahat seperti ini, seperti video tadi saya lukai pakai pahat cembung, akan membentuk karakter seperti ini. Ini tahapan, nah terlihat ya, membentuk penutupan kambiumnya sangat bagus sekali. Kali ini sudah saya lakukan untuk seleksi cabang bahan bonsai bougainville, bahan budidaya dari turun cangkok, membuat bahan bonsai dari nol. Saya lakukan pengepresan dengan potongan pendek-pendek ya, dari batang utamanya di sini, sedangkan ini akar. Saya pengen membuat karakter dengan tahapan yang sedikit ekstrim. Kita lihat, ini contoh yang sudah saya lakukan. Dulu ini ada cabang, ada cabang, ada cabang, ada cabang ke atas. Ini juga cabang kecil, saya press dengan waktu yang lumayan lama ya, karena untuk membuat bahan bonsai tentunya juga tidak instan. Membuat karakter penutupan sedikit ekstrim karena saya pengen ini seimbang dengan di bawah. Di bawah mempunyai karakter akar yang saya pembuatan alur pelukaan dengan tahapan-tahapan yang sedikit lumayan lama, menyeimbangkannya. Untuk karakter akar di bawah ekstrim, tahapan di atas juga ekstrim. Jadi nanti ketemunya sinkron ya antara atas sama bawah. Saya akan selalu update untuk bahan ini untuk video berikutnya untuk teman-teman nanti seperti apa. Mungkin untuk di atas juga akan saya lakukan ya, menginjak ke cabang-cabang yang di atas saya akan lakukan press pendek dengan tahapan sedikit agak naik ya nanti potongannya. Kalau sini batang utama saya potongnya sekian, nanti ada cabang di atas saya agak sedikit tinggi. Nanti seperti apa nantikan terus untuk video part berikutnya ini. Dan untuk satu lagi untuk teman-teman, untuk bahan bougainville sangat mudah, seperti halnya bahan bonsai waru ataupun sancang. Kita potong sekian-sekian, kita tanam pakai pasir ladu kali full yang poros, kita taruh tempat teduh, kita sungkup, mudah ya untuk bougainville. Oke, dari saya di channel Bonsai Gembong, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar ya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.